Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66 mengisahkan kepada kita sekalian tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran yang penuh keajaiban dan ketaatan hati yang sungguh menyentuh. Dari perikop Injil hari ini, kita mau merenung bersama, waktu Tuhan itu sungguh tepat. Genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ternyata Tuhan tidak pernah terlambat. Elizabeth dan Zakaria sudah sangat tua, bahkan dianggap tertolak oleh masyarakat karena istrinya yang mandul. Tetapi tepat pada waktu yang ditetapkan Tuhan, janji itu sungguh digenapi. Mungkin saat ini Anda sedang menunggu sesuatu yang sudah lama kita doakan, sudah lama kita minta. Ingatlah bahwa keterlambatan menurut pandangan kita bukan berarti penolakan dari Tuhan. Karena waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Kebaikan Tuhan itu menimbulkan sukacita yang meradiasi, sukacita yang dibagikan, disebarkan bagi siapa saja. Tetangga dan sanak saudara turut bersukacita bersama dengan Elizabeth. Sukacita karena karya Tuhan itu sungguh menular. Karya kebaikan Tuhan itu sungguh bisa dirasakan oleh siapapun dan tidak bisa disembunyikan. Ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, orang-orang di sekitar kita pun akan melihat dan ikut merasakan kasih karunia Allah itu. Apakah hidupmu saat ini memancarkan sukacita yang membuat orang lain ikut memuliakan Tuhan? Dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis ini, kita boleh kembali terinspirasi tentang bagaimana tradisi berhadapan juga dengan sabda Allah. Pada hari ke-8, semua orang ingin menamai anak itu Zakaria sesuai nama ayahnya. Ini tradisi yang kuat pada masa itu. Jadi anak akan diberi nama sesuai dengan nama ayahnya. Tetapi Elizabeth dengan tegas berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Ketika Zakaria menuliskan nama Yohanes, mujizat sungguh terjadi. Mulutnya langsung terbuka dan ia memuliakan Allah. Nama Yohanes, Yohanan, artinya Tuhan itu murah hati. Tuhan telah berbelas kasih. Seringkali kita terjebak pada tradisi, terjebak dalam harapan orang lain, atau hal-hal yang biasa kita lakukan. Tetapi Tuhan kadang meminta kita taat pada kehendak-Nya yang mungkin kadang tampak aneh bagi dunia. Tetapi disinilah ketaatan Zakaria dan Elizabeth membuka jalan bagi mujizat yang lebih besar.
Banyak orang menyaksikan semua karya agung Allah itu terhadap Zakaria dan Elisabet, termasuk juga terhadap Yohanes Pembaptis. Dan orang bertanya-tanya, mau jadi apakah anak ini nanti? Karena tangan Tuhan sungguh menyertai dia. Pertanyaan ini bukan karena keraguan, melainkan karena mereka mulai menyadari bahwa ini bukan kelahiran biasa, tapi anak ini dipilih Tuhan untuk misi yang luar biasa. Dia akan menjadi penyiap jalan bagi Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita bisa menarik benang merah dari refleksi hari ini untuk kita. Tuhan juga sedang menulis cerita yang luar biasa dalam hidupmu, dalam hidup anak-anakmu, murid-muridmu, saudara-saudarimu, atau orang-orang yang Tuhan percayakan kepadamu. Mungkin sekarang orang bertanya, kok muridku ini bandel? Atau juga mungkin aku sementara hidup dalam situasi di tengah keluarga yang kurang harmonis. Atau aku sementara berhadapan dengan rekan-rekan kerjaku yang bisa kita katakan toksik. Dan kita memang sementara berada dalam situasi hidup seperti ini. Atau juga kadang-kadang kita berpikir, kok hidup ini susah terus? Ada aja percobaan. Mari kita sampai pada satu titik. Tangan Tuhan menyertai kita. Tangan Tuhan menyertai dia. Tangan Tuhan menyertai keluarga-keluarga kita. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, bahkan di tengah keterlambatan, kelemahan, atau hal-hal yang tidak masuk akal bagi manusia. Maka mari bersama Bapak Ibu, kita berdoa menanggapi firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, ajarkan aku untuk percaya pada waktu-Mu yang sempurna. Berikan aku keberanian untuk taat pada sabda-Mu, walaupun bertentangan dengan tradisi atau harapan orang lain. Biarlah hidupku dan hidup orang-orang yang Kau percayakan kepadaku menjadi kesaksian bahwa tangan-Mu menyertai kami. Supaya suatu hari nanti orang-orang di sekitar kami bertanya dengan takjub, apa gerangan yang akan terjadi dengan orang ini? Karena mereka melihat karya-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kelahiran Yohanes Pembaptis yang kita renungkan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu sedang bekerja, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya biasa atau terlambat. Allah sedang mempersiapkan kita untuk menjadi saksi-saksinya yang luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.